Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berkenalan kita hari ini di kuliah kita perdana, yaitu di semester 1. Ahlan wasalan, selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2021. Semoga kalian semua gimana kabarnya? Sehat? Semuanya dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan keberkahan, sehingga tetap semangat terus untuk menuntut ilmu, terutama di bangku kuliah ini dengan cara active learning. Berkenalan dulu dengan Ibu bernama Ibu Rubiah Fitriyanti, SKMMM, bisa kalian panggil Ibu Ruby atau Ibu Fitri ya. Ibu mengampu mata kuliah untuk kelas hari ini, kelas selanjutnya ya. Insya Allah, yaitu kita bertemu di dalam mata kuliah pengantar manajemen dan juga mata kuliah agama. Hari ini kita mulai dulu mata kuliah agama ya teman-teman. Nanti mata kuliah agama ini ada 16 kali pertemuan ya. Duanya sudah disisihkan untuk UTS dan UAS. Ya, 14-nya lagi kita bahas bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Baik teman-teman, sekali lagi Ibu sapa dulu semua. Ya, semangat pagi gitu ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi. Maka kalau mahasiswa, anak-anak muda harusnya lebih bersemangat untuk meraih masa depan gemilang ya, dan juga dengan kuliah perdananya semoga lancar kalian mencapai sarjana. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, Ibu coba ya, kita sekarang masuk di materi yang pertama. Nah, sebelum kita kuliah, nanti Ibu akan share SAP-nya ya, Satuan Akademik Pembelajaran atau rencana pembelajaran semester. Nanti kalian bisa baca di situ. Ya, tema-tema apa saja yang akan kita bahas dan pertemuannya ada berapa. Sehingga nanti kalian bisa baca dan juga referensi yang ada. Baik teman-teman, Ibu mulai dengan tema hari ini yang pertama, mata kuliah agama, yaitu tentang hakikat dan martabat manusia dalam Islam. Kenapa ini yang pertama? Karena tentunya kita harus tahu ya siapa manusia itu dan bagaimana kedudukannya atau martabatnya di dalam Islam. Ya, kita harus tahu karena kita adalah seorang muslim. Baik, teman-teman, kita lanjut. Pengertian manusia menurut Islam. Nah, kita harus tahu manusia ini diciptakan dari apa sih, gitu ya. Tentunya manusia dari bocoran dari Al-Quran dan hadis dicatatkan bahwa manusia itu berasal dari saripati tanah. Kemudian tanah itu dibentuk menjadi nutfah. Nah, kemudian dilanjutkan lagi menjadi alaqah dan mudghah. Sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Kemampuan otak manusia, kemudian dari bentuk wajah dan juga sistem tubuh yang ada pada diri kita, semuanya sempurna Allah siapkan untuk kita ya ada di muka bumi ini. Nanti ada tugas-tugasnya dan tidak sia-sia, dan itu tidak kebetulan, memang Allah yang menciptakan kita. Maka kita bersyukur kita diberikan Allah kehidupan hari ini, dan itu adalah semua dari nikmat dari Allah. Dan sudah ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia adalah diciptakan Allah dari makhluk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat Al-Alaq ya, nanti bisa dilihat. Nah, Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah, yang tadi yang Ibu terangkan. Kemudian banyak berbagai istilah-istilah dan bermacam-macam unsur kimiawi yang terdapat dari tanah. Ya, makanya beda ya, tanaman pun ketika ditanam dengan tanah, dengan yang berbentuk hidroponik, itu rasanya berbeda teman-teman. Maka tanah ini adalah sumber dari kehidupan. Ya, Masya Allah ya. Begitu hebatnya Allah menciptakan kita sebagai manusia. Bagaimana proses terjadinya manusia? Tentunya kita sudah tahu ya, dia berasal dari ayah dan ibu. Kemudian baru ada segumpal darah.
Habis dari segumpal darah itu ada pembuahan. Maka pembuahan itu selama 40 hari baru kita menjadi segumpal daging. Baru terbentuklah tulang-tulang, kemudian ditiuplah ruh. Ditiup ruh itu sekitar kita umur 4 bulan. Ya, di situ ditetapkan Allah menyangkut rezeki, kematian, amal ibadah, kecelakaan dan kebahagiaan. Ya, di situ diciptakan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di muka bumi ini ada waktu kontraknya. Maka tidaklah layaknya kita untuk selalu bermain-main menyia-nyiakan waktu. Baik, teman-teman, lanjut proses penciptaan manusia. Ya, di sini sudah jelas ya, ada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Pertama, diciptakan dari saripati tanah. Kemudian air mani. Jadi ada tanah, ada air, jadi unsur. Dan itu disimpan di dalam rahim. Habis itu jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dijadikan tulang belulang. Ya, Masya Allah, begitu hebatnya dan takjubnya kita. Ini ada proses nih. Ya, dari nutfah, alaqah, mudghah, nafkur, ruh, nashwa, taqalqan, akar, dan adam, idham. Baik teman-teman, Ibu mau tanya, ketika kalian ya sudah mengetahui tadi proses penciptaan manusia, terus bagaimana lagi? Ya, maka manusia itu dibungkus dengan daging, kemudian dibentuk ya dengan bentuk seperti janin, ditiupkan ruh. Maka pada saat ditiupkan ruh itu sebenarnya kita sudah bisa mendengar di dalam kandungan ibu kita. Lalu lahir menjadi seorang bayi, dijadikan kita pendengaran dulu. Maka kalau kita lihat teman-teman, anak-anak bayi itu tidak bisa melihat dulu tapi dia mendengar. Ya, setelah itu lama-kelamaan baru dia bisa melihat dan baru dia bisa merasakan kasih sayang dan melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan hatinya. Baru tumbuh menjadi anak-anak, lalu remaja, lalu dewasa, kemudian tua. Kemudian dia akan mati kembali dan dibangkitkan lagi di dalam kubur ya pada saat di hari kiamat. Masya Allah, itulah alur-alur penciptaan dan kehidupan manusia. Nah, bagaimana dengan konsep manusia dalam Al-Quran? Menurut Al-Quran, manusia terdiri dari jasmani. Jasmani itu apa teman-teman? Ya, ini jasad kita yang harus kita jaga. Apa makanannya? Makanannya yaitu makanan yang mengandung halal dan thayyib. Ya, jadi harus halal dan thayyib. Halal itu ya baik didapat dan cara pengolahannya. Sedangkan thayyib adalah ya benar atau bagus. Jangan makan makanan yang basi, jangan makan makanan yang kotor. Nah, itu thayyib ya. Jadi kita harus makan makanan yang memang disyariatkan oleh Islam itu menjadi thayyib atau baik. Kemudian nanti akan menjadi pengaruh kepada perilaku kita ketika kita makanan kita halal dan thayyib. Baik, rohani. Rohani itu ruh. Maka tadi ditiupkan ruh kita pada saat 4 bulan di dalam kandungan. Nah, jadi ada jasad, ada ruh. Kemudian ada lagi unsurnya, yaitu akal. Akal pikiran kita. Maka akal inilah ya, apa makanannya? Yaitu ilmu pengetahuan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita menuntut ilmu supaya kita menjadi orang-orang yang berakal, orang yang berpikir, sehingga kita bisa faham ya dan mempunyai arah jalur untuk melanjutkan kehidupan kita sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakan sebagai khalifah, pemimpin ya. Jadi yang memimpin di muka bumi ini adalah manusia. Manusia yang gimana? Manusia yang beriman, yang beramal soleh. Apa gunanya? Untuk mengabdi kepada Allah. Dalam Al-Quran, hakikat manusia ada 3, yaitu Bashar ya. Jadi manusia itu kalau di dalam Al-Quran itu ada yang dikatakan Bashar, manusia sebagai makhluk biologis. Kemudian Al-Insan. Al-Insan adalah manusia khalifah, pemikul amanah ya. Makanya oleh sebab itu kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka manfaatkan waktu kita, apalagi kalau masa muda. Masa muda harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita menyesal di kemudian harinya. Mumpung kita masih muda. Yang ketiga, Al-Nas, An-Nas, ya itu salah tuh ya, An-Nas, bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, yang juga bisa
bergantung kepada orang lain. Anas ini adalah manusia yang punya hakikat fitrahnya yang tidak boleh kita hilangkan. Fitrah seorang manusia adalah tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, hakikat manusia dalam Islam ya, selain daripada itu adalah manusia ini merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi. Yang tadi Ibu jelaskan, dimensi material dan imaterial. Kalau jasad bisa kita lihat nih, ada muka, mata, hidung, segala macam ya, kepala kita, tangan kita ada. Itu secara material. Tapi kalau imaterial itu tidak tampak. Seperti apa? Ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Perasaan itu nggak kelihatan. Maka unsur jasad akan hancur dengan kematian. Sedangkan unsur jiwa kita ya tetap akan bangkit kembali pada hari kiamat. Di dalam surat Yasin, ya, yang sering baca Yasin akan tahu. Surat 36 ayat 78 dan 79, nanti teman-teman lihat di dalam Al-Quran ya. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Nah, pertanyaan Ibu nanti dijawab nih di chat. Kenapa manusia dikatakan lebih mulia daripada malaikat? Padahal malaikat itu kan tidak punya dosa. Ya, sebetulnya kalau kita lihat justru mulia malaikat ya. Tapi kenapa Allah mengatakan manusia itu adalah makhluk yang mulia daripada malaikat? Nah, nanti coba dijawab pertanyaan Ibu. Ya, teman-teman, nanti kita lanjutkan dengan diskusi, nanti Ibu tanyakan. Hakikat manusia dalam Islam. Ya, sudah tahu tadi ya, manusia adalah makhluk yang paling indah dan sempurna penciptaannya. Beda dengan binatang kan, binatang kan matanya mungkin ada yang satu ya, ada hidungnya yang di kiri. Tapi kalau manusia simetris gitu ya, dan kita bersyukur kita diberikan Allah ciptaan yang sempurna. Kemudian makhluk yang paling tinggi derajatnya, manusia adalah khalifah di muka bumi, manusia adalah makhluk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan manusia adalah makhluk pemilik hak azazi manusia. Ya, itu yang tidak dapat dari makhluk yang lainnya. Nah, tingkat martabat seseorang hamba di hadapan Allah itu ada beberapa proses. Pertama, manusia yang selalu bertaubat. Kemudian yang memelihara diri dan perbuatannya dari bersifat makruh. Makruh, subhat, apalagi yang haram. Merasa miskin diri dari segalanya. Meninggalkan akan kesenangan dunia, dapat merintangi hati terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi merintangi hati terhadap, jadi meninggalkan akan kesenangan dunia semata, karena dunia ini adalah sementara, dunia ini adalah cobaan ya, dunia ini adalah perhiasan. Maka kita jangan sampai merintangi hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya. Ya, jadi kita sebagai seorang beriman harus menerima qadar dan qadarullah. Qada dan qadarullah, takdir Allah. Ya, dan tidak boleh kita menentangnya, protes gitu. Kenapa saya gitu, tidak. Itu adalah ciri dari martabat seorang hamba. Ya, justru kalau kita menerima itu, maka Allah akan memberikan derajat kebaikan kepada kita. Karena kita tidak berkuasa. Ya, semua segala sesuatu yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita, teman-teman, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan diambil oleh orang yang menitipkannya, oleh zat yang menitipkannya. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, martabat manusia lagi, dia dilihat ya, martabat manusia itu dilihat dari orang yang selalu meningkatkan ketakwaan dan tawakalnya kepada Allah. Kemudian melazimkan muraqabatullah. Ya, jadi martabat manusia itu terlihat dari rasa dia diawasi dan selalu menintrospeksi dirinya. Maka semakin orang itu merasa diawasi oleh Allah dan dia selalu introspeksi dirinya, maka dia akan menjadi manusia yang bijak. Manusia yang derajatnya akan ditinggikan, baik dari pandangan manusia maupun dari pandangan Allah. Ya, Masya Allah ya, ini harus kita lihat ya, martabat seorang manusia itu di mana. Kemudian apalagi? Yang selalu merenung terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merenung? Merenung apa Ibu? Ya merenung. Ya, kok Allah ciptakan kita seperti ini gitu ya. Masya Allah ya, bisa kita punya mata ya.
Kemudian kita bisa menghirup oksigen. Ya. Kita lihat teman-teman, di masa pandemi ini oksigen itu mahal ya, waktu apalagi di bulan-bulan Juli. Kita lihat kita bisa menghirup udara itu gratis dan kita bisa menghirupnya itu karena kebesaran dari Allah. Sudahkah kita merenung? Apakah kita tidak berpikir? Nah, inilah yang menjadi martabat seorang manusia ketika dia melihat kebesaran Allah, maka Allah akan tinggikan martabatnya. Nah, jangan lupakan itu teman-teman. Yang kesembilan, meningkatkan hampir atau kedekatan diri terhadap cara dan menetapkan ingatan kepadanya. Ya, nih meningkatkan atau menghampiri ya, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ketika manusia itu diberi nikmat, kemudian dia semakin dekat kepada Allah, maka semakin baiklah harkat dan martabatnya di hadapan Allah. Semakin baik derajatnya di hadapan Allah. Bahkan itu menjadi tanda bahwa apa yang diberikan Allah itu menjadi berkah untuk dirinya. Yang ke-10, mempunyai rasa takut. Dan rasa takut ini hanya kepada Allah saja, bukan kepada makhluk. Ya, jadi teman-teman, artinya kita takut berbuat maksiat, ya, takut kita untuk tidak jujur, takut berbohong. Itu bukan karena orang, ya, atau majikan kita atau atasan kita, tapi takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbedaan manusia dan hewan, ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, dan bisa dibandingkan, di-compare, kemudian nanti kita akan melihat, merenung, oh inilah, makanya manusia itu derajatnya tinggi daripada hewan. Nah, lanjut, tanggung jawab manusia dalam Islam, yaitu apa tanggung jawab manusia? Pertama, memakmurkan bumi, ya, sebagai imarah, kemudian memelihara bumi, ar-ri'ayah. Jadi kita harus memelihara bumi. Bagaimana jangan kita melakukan upaya-upaya perusakan. Karena apapun yang terjadi, baik banjir ya, kemudian tanah longsor, itu bisa jadi karena ulah dari kerusakan manusia itu sendiri. Maka Allah memberikan tanggung jawab itu kepada manusia supaya manusia bisa mengembannya. Nah, terima kasih teman-teman ya. Alhamdulillah slide kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang kita bahas hari ini tentang hakikat dan martabat manusia menjadikan pencerahan kepada diri kita sebagai seorang manusia, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di diskusi chat e-learning kita. Mohon maaf lahir batin dan mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan dari Ibu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.